Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khair ibtiga ajhil marrati sabiqu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, para santri Baitul Quran, mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, semangat dan keistiqomahan. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita dapat berjumpa kembali lewat kanal YouTube ini, yang mana senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti biasa kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu nahwu dan shalab di kitab Muntaha, yang mana kemarin kita sudah mengulang kembali apa itu tarkib bayani wasfi, atau yang biasa disebut dengan hubungan antara sifat dan mausufnya, atau bahasa lainnya na'at dan man'ud. Sifat dan mausuf, na'at dan man'ud, yang contohnya misalnya al-baitul jamilu atau baitun jamilun, rumah yang indah, yang mana bisa ditinjau dari artinya biasanya ada makna yangnya, yang rumah yang indah, ustadz yang ganteng, buku yang tebal. Kalau ada yangnya itu, kalau diterjemahkan ada yangnya, itu biasanya sifat dan mausufnya. Ingat-ingat, sifat itu pasti ada setelah mausufnya. Jadi kata yang kedua itulah yang menjadi sifat, yang pertama yang menjadi mausuf. Al-baitul jamilu, al-baitu jadi mausuf karena dia pertama. Nah, maka yang kedua menjadi sifat karena dia datang kedua. Nggak mungkin sifat itu ada sebelum mausufnya. Jadi mausuf dulu baru sifatnya. Jadi kalau al-baitul jamilu, maka al-bait jadi mausuf, al-jamilu jadi sifat. Selalu seperti itu ke depannya. Itu saya ulang sedikit lagi. Insyaallah sekarang kita akan mempelajari satu judul lagi, ya. Saya sekarang metodenya nggak banyak-banyak, satu judul. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Nah, alhamdulillah kemarin saya sedikit terhibur, sedikit menggembirakan juga. Kenapa? Karena setelah diulang kesalahan-kesalahan dari beberapa murid dan beberapa santri ada yang diperbaiki dan kelihatan pahamnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kepahaman yang mungkin, yang bisa bermanfaat buat semuanya. Tergantung dengan kadar kesungguhan masing-masing. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang tarkib bayani. Kalau kemarin tarkib bayani wasfi, maka sekarang kita melanjutkan kepada tarkib bayani taukidi. Tarkib bayani taukidi, halaman 197 di bukunya. Saya harapkan semua santri yang melihat video ini melihatnya sambil memegang buku seperti saya, sambil memegang kitab seperti saya. Jadi sambil mendengarkan penjelasan saya sambil juga melihat pada kitabnya. Yang belum megang kitab silahkan ambil kitab dulu. Pause dulu, di-pause, ambil kitab dulu, baru kembali lagi. Oke? Baik, kita baca bersama-sama. 2. Bayani taukidi, taukidiyun. Bayani taukidiyun. Tulisannya taukidiyun. Bayani taukidi. Taukidiyun. Bukan mukidi, ya. Taukidi. Taukidiyun. Nah, taukidiyun. Taukidiyun, atau kalau gampang, kalau sering disebutnya itu gini saja sudah. Enggak usah pakai ya-nya. Taukid untuk gampangkan kalian. Bab taukid. Bab apa? Bab taukid. Taukid. Apa artinya taukid? Taukid artinya adalah penegasan. Atau penekanan. Penegasan atau penekanan. Mari kita baca. Pada tarkib jenis ini atau jenis taukid atau taukidi, taukid atau taukidi, maka kata kedua menjadi penegas atau impresi dari kata yang pertama. Selalu kata yang kedua. Seperti sifat dan mausuf, yang menjadi sifat selalu kata kedua, mausuf kata pertama. Begitu juga taukid. Yang menjadi taukid adalah kata yang kedua.
bukan kata yang pertama. Oke, jadi nggak ada taukid lebih dahulu daripada muakkadnya. Tidak ada kata penegas yang lebih dulu dari yang ditegaskan. Pokoknya gitu. Intinya saya ulang kembali, pada tarkib jenis ini atau jenis tarkib taukidi atau gampangnya disebut taukid saja sudah, taukid. Maka kata kedua menjadi penegas atau penekanan atau impresi, ya, penekanan atau penegas dari kata pertama. Jadi penegasan dari kata sebelumnya. Contohnya apa? Contohnya kalau di kitab Ja'at talamizu kulluhum, Ja'at talamizu kulluhum, Ja'at talamizu kulluhum. Mana yang menjadi taukid? Nih, menjadi taukid kulluhum. Yang menjadi taukid adalah kulluhum. Kulluhum artinya semuanya, ya. Semuanya. Sedangkan at-talamizu, ini kulluhum ini menjadi taukid, ya. Taukid yaitu penegas, penekan atau impresi. Taukidun. Penegas atau impresi dari kata sebelumnya. Apa kata sebelumnya? At-talamizu. At-talamizu jamak daripada tilmiz, murid. Ja'a datang murid-murid, telah datang murid-murid. Telah datang murid-murid semuanya. Telah datang murid semuanya. Nah, ini namanya taukid. Kalau ini namanya muakkad. Muakkad. Taukid adalah penegas atau penekan untuk kata sebelumnya, yang mana kalau dalam contoh ini adalah talamid, murid-murid. Maksudnya apa penekan, Ustaz? Kalau misalkan kita hilangkan kulluhumnya, kita tiadakan pertama, anggap tidak ada, maka akan datang ja'at talamizu. Maka akan kita menemukan makna atau ibarah ja'at talamizu, telah datang murid-murid. Kalimat telah datang murid-murid ini bisa menimbulkan tanda tanya. Yang dimaksud telah datang murid-murid ini, orang akan bertanya, yang dimaksud telah datang murid-murid ini, apakah hanya sebagian murid dari keseluruhan isi kelas, atau hanya semuanya, atau semuanya tanpa terkecuali, semuanya masuk tanpa ada yang absen? Pertanyaan. Nah, untuk menghilangkan kerancuan itu, ya, untuk menghilangkan tanda tanya itu atau keraguan itu, maka diadakanlah penekanan atau penegasan bahwasanya murid-murid yang datang itu adalah kulluhum, semuanya. Adalah kulluhum alias semuanya. Kulluhum. Maka kulluhum ini adalah taukid alias penekanan atau impresi. Kulluhum ini adalah taukid alias penekanan atau impresi untuk apa? Untuk kata talamizu. Jadi dia menghilangkan keraguan-raguan orang, pertanyaan dalam hatinya, apakah yang datang itu maksudnya sebagian murid atau keseluruhan murid? Ditekankan, dihapuskan keraguan itu dengan kata-kata kulluhum, semuanya tanpa terkecuali. Itu taukid. Itu namanya taukid. Maka kata yang ditegaskan, kata yang diimpresikan atau kata yang ditekankan adalah namanya muakkad. Penekannya adalah taukid. Kulluhum taukid, talamid muakkadnya. Itu penjelasan sederhana. Ya. Kita baca. Susunan at-talamizu kulluhum adalah tarkib taukidi karena kata kedua yaitu kulluhum menjadi penegas dari pertama yakni at-talamizu. Itu saja penjelasan daripada kitab Muntaha. Cuman begini, ya Tuhan.
Apa penjelasannya? Ya, kita udah paham ya. Nih, kata yang tarkib taukidi atau disebut dengan taukid adalah susunan kata yang mana kata kedua, ini kata pertama ya, ingat-ingat. Jangan sampai kebalik. Ini kata pertama, ini kata kedua. Kata kedua menjadi penegas atau impresi atau penekanan untuk kata yang sebelumnya. Ini nggak dicangkut pautnya, ya. Gitu. Dalam tarkib taukidi nggak ada sangkut pautnya. Tapi dalam ini sama ini aja hubungannya. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kata kedua menjadi penekan atau penegas untuk kata yang sebelumnya atau kata pertama. Ini dalam susunan tarkib taukid. Dari mana segi penekanan atau penegasannya? Dari segi menghilangkan keraguan-raguan soal yang dimaksud. Contohnya, yang dimaksud datang murid ini semuanya atau sebagian saja. Itu contohnya. Apalagi kita beri contoh al-mu'minuna, hapus dulu ya. Yasumu al-mu'minuna apa ya? Al-mu'minuna jami'uhum. Kalau enggak jami'un, jangan kalau ajma'un. Yasumun al-mu'minun ajma'un. Yasumun al-mu'minuna ajma'una. Yasumuna berpuasa. Siapa yang berpuasa? Al-mu'minuna, orang-orang mukmin. Ajma'una semuanya. Yasumul mu'minuna ajma'una, berpuasa orang-orang beriman semuanya. Ketika kata ajma'una kita sampingkan dulu, enggak usah dianggap. Yasumul mu'minuna, orang-orang mukmin berpuasa. Ketika dikatakan begitu saja, boleh jadi ada keraguan antara benak pendengarnya. Yang dimaksud berpuasa orang-orang mukmin ini semuanya atau sebagian saja. Nah, semuanya atau sebagian saja. Nah, untuk menghilangkan keraguan-raguan dan pertanyaan di benak ini, maka ditambahkanlah kalimat atau ibarah atau kata ajma'una, semuanya. Yang mana kalimat ajma'una ini menjadi taukid. Taukid penegasan untuk kata sebelumnya, kata yang pertama. Ini kata kedua. Yaitu dia menjadi taukid untuk kata yang pertama. Mana kata yang sebelumnya yang ditaukidi? Nih al-mu'minuna, orang-orang beriman. Kan semuanya. Yang mana semuanya yang dimaksud? Nih orang-orang beriman semuanya. Gitu. Lalu maka ini namanya apa? Mu'akkadun. Ini taukid, ini mu'akkadnya. Ya, ini taukid, ini mu'akkadnya. Oke? Itu. Nah, taukid ini kalimatnya atau mufradat untuk taukidnya atau kata untuk yang bisa menjadi taukid itu terbatas saja. Nanti di bab selanjutnya kita akan mempelajari satu-satu mana saja yang bisa menjadi taukid. Tapi saya berikan saya berikan sedikit contohnya. Yang kalimat yang atau kata yang menjadi taukid itu. Yang tadi kita sudah ini kullun, ya.
diidhofahkan dengan hum, misalkan kulluhum, kulluhu, kulluhunna, misalkan. Boleh. Kullu. Terus jami'u. Jami'u. Semuanya artinya sama-sama semuanya. Terus habis jami'u ajma'u. Ajma'una, ajma'ina, semuanya. Lalu bisa juga nafsuhu. Ini kan kalau kullu jami' dan ajma' atau akta atau semuanya itu artinya semua, ya kan? Tapi kalau ini ada nafsuhu artinya dirinya. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada kalimat ja'a Zaidun. Telah datang Z. Telah datang si Z. Nah, kalau kita meniadakan nafsunya, telah datang Z. Mungkin orang akan bertanya, yang datang ini apanya? Yang datang ini kabarnya aja. Kadang orang Arab suka menjadikan kiasan seperti itu. Ada orang assalamualaikum, Z sudah kaya sekarang. Nah, orang menceritakan telah datang Z. Padahal yang datang adalah kabarnya saja, kabar kalau si Z sudah kaya di kota, misalkan. Nah, untuk menghilangkan keraguan-raguan, ini yang udah datang apanya? Kabarnya saja kah? Atau bahkan namanya saja kalau dia sudah mati? Atau apa dan apa? Bukan Z-nya, jangan-jangan bukan Z-nya, atau mungkin Z-nya. Orang bertanya-tanya, ragu. Maka untuk menghilangkan keraguan itu ditambahkan nafsuhu. Ja'a Zaidun nafsuhu. Telah datang Z, dia sendiri. Maksudnya dia sendiri itu, jadi dia yang datang. Bukan kabarnya, bukan hanya sebatas nama, bukan orang lain yang menjadi wakilnya dan lain sebagainya. Benar-benar dia yang datang. Namanya diri sendiri, dirinya sendiri. Ja'a Zaidun nafsuhu, terus ainuhu dan sebagainya. Kullun jami' ajma' nafsuhu ainuhu. Semuanya ini menjadi apa dia punya nama? Taukid, bisa menjadi taukid. Dan ada lagi nanti yang akan kita bahas di bab khusus mengenai ini. Itu wallahu a'lam bishawab. Tugasnya cari di dalam Al-Qur'an, sekarang 10 kata saya yang mengandung taukid, yang ada taukid dan muakkadnya. Ya, ada taukid dan muakkadnya. Ente tulis ayatnya. Terus ente garisi mana taukid, mana muakkad. Garisi mana taukid, mana muakkadnya, ente kasih tulis. Ini taukid, ini muakkadnya. Gitu. Berapa banyak? 10 ayat. Ya, tulis dengan ayat-ayatnya. Tulis dengan ayat-ayatnya. 10 ayat lalu ente garisi, ente beri keterangan ini taukid, ini muakkadnya, lalu kirim ke grup. Jangan sampai ada yang sama dengan yang lain, apalagi dengan jumlah banyak. Kalau 1-2 mungkin masih bisa maklum. Tapi kalau banyak, itu menandakan bisa jadi dia melihat yang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Hakadha ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya terakhir dikumpulkan pukul 8 malam. Assalamualaikum.